Ya, jalan terjal nan berliku masih ditapaki oleh penyintas serta kerabat dan keluarga korban tragedi Kanjuruhan yang kini telah berumur 1 tahun. Bahkan di tengah upaya meminta keadilan, tidak sedikit yang mendapat ancaman intimidasi bahkan penculikan. Nah, bagaimana kemudian editorial CNN Indonesia memotret peristiwa terburuk sepanjang sepak bola dunia ini? Sudah terhubung dengan wakil pemimpin redaksi CNN Indonesia, Revolusi Riza. Mas Revo, apa kabar Mas? Sehat? Alhamdulillah sehat, Fer. Ya, terima kasih Mas Revo. Sudah 1 tahun tragedi Kanjuruhan ini, para penyintas, keluarga, kerabat, dan orang terdekat dari para korban ini mencoba untuk mencari keadilan, namun juga belum ada yang berpihak kepada mereka. Bahkan ancaman, intimidasi yang mereka dapatkan. Bagaimana kemudian editorial CNN untuk memotret tragedi Kanjuruhan ini, Mas Revo? Ya, Ferdi, kita CNN Indonesia hingga saat ini terus mengawal kasus ini ya, karena kita melihat bahwa kasus ini sebenarnya masih banyak yang tanda tanya yang belum terselesaikan secara tuntas. Hingga saat ini misalnya keluarga korban, kemudian para supporter Arema dan juga pecinta bola di seluruh tanah air masih terus menyuarakan dan mencari keadilan. Tidak hanya di Malang saja, tapi kita juga menangkap beberapa suara-suara yang menuntut keadilan ini juga muncul dari beberapa kota di seluruh Indonesia. Nah, tentu ini yang terus kita ikut suarakan karena kita juga melihat ada beberapa hal yang suara-suara yang dari para pencari keadilan ini masih layak untuk disuarakan gitu ya. Kita juga menurunkan tim khusus itu untuk meliput 1 tahun tragedi ini karena memang 135 nyawa ini kan bukan angka yang kecil. Kematian 1 orang itu sudah sangat luar biasa, apalagi ini 135 orang dan ratusan lainnya juga terluka gitu ya akibat tragedi di Kanjuruhan. Kita tahu memang ada 5 orang yang sudah dijatuhi vonis, tapi suara-suara pencari keadilan kan masih terus diteriakkan gitu. Ya. Dan kita semua tentu berharap bahwa kasus ini karena masih muncul beberapa hal yang dianggap janggal, maka kita tetap berharap penegak hukum dan keadilan di tanah air ini penegak hukum bisa mencari atau menegakkan hukum dengan sebaik-baiknya dan kita berharap bahwa keadilan itu bisa diberikan dengan sebaik-baiknya kepada semua pihak atas kasus tragedi Kanjuruhan. Oke, memang satu hal yang cukup ironis begitu ya Mas Revo, 1 tahun berlalu tapi kemudian negara juga sudah turun tangan, lembaga-lembaga negara hingga Komnas HAM juga sudah membentuk tim pencari fakta, ada laporan pelanggaran HAM dan penegak hukum sendiri pun juga polisi di sini juga membantu para korban dan juga kerabat korban ini untuk mencari keadilan ini. Buntunya ada di mana sebenarnya? Iya, ini yang memang harus dicari ya, Fer. Karena kan kalau misalkan para pakar berkata bahwa ada proses pencarian keadilan yang belum lurus misalnya, kemudian Komnas HAM juga orang-orang yang memiliki kepakaran hukum itu mengatakan bahwa masih ada hal yang seharusnya masih bisa prosesnya itu bisa diluruskan. Nah, ini yang tentunya kita berharap bahwa siapa yang kemudian bisa meluruskan proses keadilan ini. Nah, pihak-pihak itu tentu adalah penegak hukum yang berada di wilayah baik itu dari kepolisian ataupun nanti pada lembaga-lembaga peradilan gitu ya. Bahwa pemerintah sudah membentuk tim gabungan pencari fakta misalnya. Tapi kan beberapa pihak mengatakan bahwa
rekomendasi TGPF, kemudian rekomendasi Komnas HAM dan sebagainya itu eh, dinilai tidak begitu menjadi landasan dalam proses penyidikan misalnya. Nah ini kita sih berharap bahwa ini bisa ditinjau ulang dan kemudian apa yang selama ini diminta keadilan oleh dari para keluarga korban ataupun seluruh pecinta tanah air dan para orang-orang yang peduli dengan kasus ini itu bisa dilakukan. Ya kita berharap sih memang ujungnya pertama tentu dari pihak kepolisian gitu ya, dan ini apakah bisa ditinjau kembali, dan kita berharap semuanya bisa mendengar lagi apa-apa rekomendasi dari para pihak gitu ya, entah itu dari pihak keluarga ataupun dari keluarga korban ataupun dari pakar hukum, termasuk juga lembaga-lembaga yang memiliki kompetensi dalam hukum itu bisa didengarkan. Oke, kemarin memang kita juga melihat bagaimana kemudian para tersangka begitu ya yang masuk ke ranah persidangan, tapi kemudian beberapa di antaranya juga divonis bebas. Ini sangat mencederai hati nurani daripada para keluarga korban dan juga para penyintas. Apa upaya terakhir yang mungkin masih bisa dilakukan begitu, Mas, agar kemudian fakta-fakta ini tetap akan dikedepankan bahwa memang ada tragedi yang sangat memilukan terjadi, tapi tidak ada indikasi upaya untuk membungkam keadilan dan kebenaran itu sendiri? Ya, sebenarnya kalau misalkan kita mendengar dari beberapa kesaksian dari beberapa rekan kita yang meliput gitu ya, meliput ketika persidangan gitu, desas-desus bahwa tersangka akan bebas itu sudah sempat terdengar gitu ya. Dan maka itu ketika kemudian pada tingkat peradilan pertama, pada peradilan sempat dua tersangka itu divonis bebas, kita semua juga sempat tertegun gitu ya. Tapi kan ketika proses di atas di Mahkamah Agung kemudian membatalkan vonis bebas itu, ini juga menjadi satu hal yang patut ya kita semua mengapresiasi proses persidangan yang berjalan itu sampai tingkat Mahkamah Agung. Bahwa sekarang terjadi proses peninjauan kembali PK itu juga merupakan hak hukum dari terdakwa gitu ya. Tapi bagaimanapun kita berharap peradilan bisa memutus secara sebaik-baiknya dan seadil-adilnya bagi semua pihak. Tapi kemudian pertanyaannya, apakah kemudian tragedi dengan yang menewaskan 135 orang ini hanya pada 5 tersangka? Nah ini kan yang sekarang diteriakkan, dicari keadilannya oleh para keluarga korban. Apakah hanya berhenti di situ? Apakah kalau kita melihat penanganan ini yang menyebabkan kemudian berujung pada kelalaian, itu hanya tanggung jawabnya hanya pada 5 terpidana yang sudah ada gitu ya. Dari 6 tersangka, 5 kemudian menjadi terpidana, 1 masih kemudian bebas hingga saat ini karena berkasnya dinilai tidak cukup. Apakah hanya begitu? Karena kita melihat penanganan pada saat tragedi itu berlangsung tentu melibatkan banyak pihak. Dan kita semua juga bertanya-tanya apakah hanya cukup pada 5 tersangkanya ini, terpidananya, apakah tidak ada terpidana, dan bagaimana dengan prosesnya sebenarnya, proses peradilannya seperti apa gitu. Nah tentu yang bisa kita lakukan sebagai media adalah ikut menyuarakan suara-suara yang menuntut keadilan ini. Dalam kerangka etik misalnya kita juga memberikan porsi kepada pihak-pihak yang dinilai ikut bertanggung jawab. Walaupun di beberapa kali kesempatan dalam pemberitaan kita juga mengalami beberapa kesulitan misalnya untuk memintai keterangan yang berimbang dari pihak yang tuntut. Nah, tapi memang apa yang dilakukan oleh banyak pihak, bahkan ada aksi kamisan di beberapa tempat untuk menuntut keadilan ini, kemudian media juga masih memberikan porsi cukup untuk
tragedi Kanjuruhan tersebut gitu ya. Nah ini yang semaksimal yang bisa kita lakukan, dan kita berharap pihak-pihak yang berkompeten dalam hukum itu turut mengawal kasus ini, karena kita tahu ada banyak lembaga-lembaga yang peduli pada keadilan yang sejauh ini juga masih turut mengawal kasus ini, Fer. Ya baik, kita harapkan memang seperti itu Mas Revo, pihak-pihak yang kemudian paham dengan hukum justru bisa membantu agar kemudian keadilan yang sedang dicari, ditapaki oleh penyintas dan juga keluarga korban tragedi Kanjuruhan ini bisa segera mereka peroleh. Terima kasih Wakil Pemimpin Redaksi CNN Indonesia Revolusi Riza sudah bergabung dengan CNN Indonesia Prime News malam ini.